wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana Bapak? Sehat? Alhamdulillah, saya sendiri sedang sehat dan baik-baik saja. Sesuai kesepakatan yang sudah saya buat ataupun kita buat kemarin, bahwasanya hari ini kita akan melaksanakan coaching untuk pelaksanaan observasi Bapak di kelas nantinya ya. Siap. Perlu diketahui Bapak bahwasanya dalam kegiatan observasi ini melalui teknik coaching gitu kan, ada 3 tahapan yang akan kita lewati. Yang pertama tahapan pra observasi, kemudian nanti ada observasi ketika Bapak melaksanakan melakukan pembelajaran di kelas, kemudian yang ketiga nanti ada pasca observasi. Jadi bagaimana nantinya Bapak setelah melaksanakan observasi di kelas, perasaannya gimana dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita ini berada di fase yang pertama di pra observasi, di mana nanti insya Allah saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan. Begitu Pak, apakah Bapak sudah siap? Baik, sudah siap Pak. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk sebelumnya Pak, terkait pelaksanaan observasi nantinya, saya hanya akan membersamai Bapak. Saya tidak akan mengintervensi terkait pembelajaran yang dilaksanakan Bapak. Silakan Bapak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang sudah Bapak konsep dan sudah Bapak rancang sedemikian rupa. Silakan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya hanya akan membersamai dan menemani saja di kelas nanti. Begitu Pak? Siap. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira nih tujuan pembelajaran nanti yang akan Bapak laksanakan di kelas itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di kelas untuk nanti, yaitu yang pertama siswa dapat menganalisis ciri-ciri pantun Pak. Baik. Selanjutnya tujuan yang kedua yaitu siswa dapat menuliskan pantun dengan minatnya masing-masing gitu Pak. Seperti itu untuk tujuan pembelajaran untuk besok. Oke, luar biasa sekali tujuan pembelajarannya. Berarti ada 2 poin ya Pak. Poin. Tadi yang pertama itu menganalisis tentang ciri-ciri pantun, dan yang kedua itu menuliskan atau membuat pantun gitu ya kan? Betul. Oke, luar biasa sekali tujuan pembelajarannya. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapainya itu apa Pak yang sudah Bapak persiapkan? Baik, untuk area pengembangan saya ingin memfokuskan pada digital Pak. Oke. Tentang digital ya? Ya, tentang handphone Pak. Jadi nanti saya akan menerangkan pembelajaran dengan melibatkan atau menggunakan handphone milik siswa itu sendiri ya Pak ya. Mudah-mudahan pengembangan itu bisa tercapai dengan baik. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Luar biasa sekali Pak. Tadi Bapak menyebutkan ataupun menyampaikan terkait area pengembangan yang hendak dicapai, di mana Bapak tadi menyampaikan terkait digitalisasi yang mungkin sudah marak ya di zaman sekarang ini di setiap sekolah maupun di instansi-instansi yang lainnya. Memang digitalisasi ini sangat penting gitu ya Pak. Salah satu hal yang memang perlu disiapkan dan perlu dikasih juga ke anak-anak khususnya di sekolah kita gitu kan, di SMP Negeri 2 Pasir Kuda. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira dari tujuan dan area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak akan menggunakan strategi atau model apa yang sudah Bapak rencanakan dan sudah Bapak siapkan? Baik Pak, terima kasih Pak atas pertanyaan tentang mode pembelajaran ya. Pak ya. Saya ingin untuk materi tentang pantun itu menggunakan model pembelajaran kooperatif, itu pembelajaran berkelompok ya Pak ya. Dan mudah-mudahan ketika pembelajaran kelompok itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan. Baik, jadi strategi yang Bapak ataupun model yang akan Bapak gunakan itu kooperatif ya? Kelompok di tadi. Betul. Luar biasa sekali. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, dengan strategi tersebut nih yang sudah Bapak sampaikan barusan yang luar biasa sekali, kira-kira media apa saja sih yang akan Bapak gunakan? Baik, untuk media pembelajaran seperti yang sudah disampaikan tadi di awal ya Pak ya, saya berfokus pada yang area pengembangan itu yang pertama digunakan adalah handphone ya Pak ya. Handphone saja handphone milik siswa tersebut, dan juga tidak
tidak tertinggal juga buku pelajaran juga ada gitu ya, digunakan gitu Pak. Kemudian alat-alat yang lain untuk media pembelajaran biasa menggunakan proyektor juga gitu Pak di kelas. Karena memang sekolah sudah menyiapkan proyektor tersebut. Oke, keren sekali, luar biasa banget Pak terkait apa yang sudah Bapak sampaikan barusan. Mungkin itu tadi pertanyaan terkait media ya yang sudah saya sampaikan. Luar biasa dari awal sampai sekarang Bapak menjelaskan sangat runtut sekali. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, dari sekian banyak yang sudah Bapak sampaikan barusan, kira-kira kapan nih kita mau melaksanakan observasinya? Baik Pak, untuk waktunya karena memang sudah dipersiapkan, jadi mulai besok juga bisa dilaksanakan Pak. Siap. Jadi besok hari ya Pak ya, sepakat ya? Siap. Oke. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih, dari percakapan kita dari awal sampai barusan sudah banyak ataupun panjang lebar kita berbicara terkait pelaksanaan ataupun persiapan yang akan Bapak laksanakan di kelas. Dari percakapan kita ini kira-kira apa yang Bapak dapatkan ini? Oke, terima kasih Pak. Untuk hasil percakapan kita, alhamdulillah Pak, saya merasa lebih siap untuk pembelajaran di kelas itu Pak ya. Karena memang konsepan saya itu lebih ditebalkan lagi oleh Bapak, jadi alhamdulillah luar biasa sekali. Mudah-mudahan untuk besok berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya, luar biasa dan memang keren sekali, sudah Bapak rancang dengan baik dan keren banget gitu ya untuk pelaksanaan observasinya. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya Pak. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan dalam pelaksanaannya di esok hari bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kita inginkan atau yang kita cita-cita. Amin. Untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf juga mengganggu waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kelas 7 hari ini ya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya. Bagaimana orang tua kalian sehat? Alhamdulillah. Sebelum berlanjut ke pembelajaran berikutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang akan memimpin berdoa di kelas ini? Oke, silakan Luki untuk memimpin berdoanya. Sebelum belajar, mari kita membaca doa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Luki yang sudah memimpin berdoa. Mudah-mudahan diawali dengan doa. Pembelajaran untuk hari ini mendapatkan kelancaran dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Silakan lihat ke sisi kiri kanan kalian apakah ada siswa atau teman kalian yang tidak hadir. Disilahkan. Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah luar biasa ya. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Ternyata kelas 7A ini luar biasa ya. Semuanya rajin-rajin. Oke. Selanjutnya, apakah kalian mempunyai cita-cita? Ya. Oke. Kalau kalian punya cita-cita, silahkan kalian capai cita-cita itu semaksimal mungkin dimulai dari hari ini. Ya, silakan tekankan cita-citanya harus tercapai. Dengan cara apa? Kalian belajar dengan baik. Ya, siap? Siap. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk kali ini ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya silakan dibaca dan dipahami. Yang pertama, ini adalah peserta didik dapat memahami ciri-ciri pantun. Peserta didik itu siapa? Kalian dapat memahami ciri-ciri pantun. Selanjutnya, nomor 2, peserta
peserta didik dapat membuat pantun dengan bentuk sesuai minat dan bakatnya. Kalian nanti diberikan kebebasan ya untuk membuat pantun. Mau bentuknya itu di aplikasi apa, kalian yang suka edit ya, karena sekarang zaman milenial, jadi kalian anak-anak milenial pasti lebih suka membuatnya dalam bentuk video, silakan ya. Itu tujuan pembelajarannya ada 2 untuk hari ini, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Untuk pantun ini kalian kan tadi sudah mengenal ya beberapa, mungkin dari membaca ataupun mendengar kata-kata tentang pantun gitu ya. Seperti ada di UPDP juga ada ya, apa namanya, janjit. Janjit itu berpantun, tetapi pantun janjit itu sebenarnya tidak lengkap ya. Nanti akan lebih kita lengkapi lagi ciri-cirinya seperti apa, apakah sesuai atau tidak pantun janjit itu ya. Pantun janjit itu apa, sesuai atau tidak dengan ciri-cirinya. Oke, kemarin kita sudah mengenal sedikit tentang puisi ya. Jadi puisi itu dibagi 2. Yang pertama itu puisinya ada puisi baru. Kalian kan suka curhat ya di bukunya masing-masing atau di catatannya masing-masing, di handphonenya masing-masing, itu termasuknya puisi baru. Nah, pantun ini termasuknya adalah puisi lama yang mempunyai ciri-ciri khusus atau ketentuan-ketentuan khusus. Tidak seperti puisi baru yang bebas saja, kalian mau seperti apa ujungnya gitu ya, huruf ujungnya mau seperti apa. Tapi untuk pantun ini ada ciri-ciri khusus. Nanti kita lebih dijelaskan lagi ya, lebih dipelajari lagi tentang ciri-ciri khusus itu. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu kalian akan berkelompok ya, dan akan mengerjakan LKPD. Bapak akan membagikan LK di sini yang harus diisi ya. Silakan dipelajari LK-nya. Nah, di LK ini sambil kalian memahami, Bapak akan menjelaskan sedikit ya. Di sini ada nama, kalian tuliskan nama kelompok kalian. Misalnya namanya Rina, misalnya, kemudian ada Cynthia, kemudian ada Despita ya, dan juga ada Dia, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Kemudian untuk kelas, silakan isi kelas kita di sini, kelas kalian. Kelompoknya boleh ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 untuk kelompok. Silakan boleh langsung bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa, karena ini ada penilaian kelompok, kalian silakan kompak mengerjakannya per kelompoknya masing-masing. Saya akan menilai berkeliling nanti ya. Silakan. Waktunya sudah habis ya, silakan dikirim saja kayaknya hasilnya ya. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi, atau kalian akan melaksanakan presentasi di depan kelas, menyampaikan hasil diskusinya dari mulai kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang sudah dikirim kepada Pak Devi. Pantun pertama akan dibacakan oleh Devi. Beli celana, beli permata, beli menari, pakai kaca, apa gunanya beli cerita, beli belajar. Baik, pantun kedua akan dibacakan oleh Pak. Oh ya, ini ya. Oke, dibentuknya silakan. Apakah ada pertanyaan? Silakan jika memang ada yang mau menanggapi hasil dari kelompok 1 ya, berupa
soal pantun yang sudah dibacakan barusan? Ada yang mau menanggapi ataupun bertanya tentang pantun ini? Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan untuk Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian baik, selanjutnya kalian bawa handphone semua tidak? Ada yang tidak bawa handphone? Siapa yang tidak bawa handphone? Oke, yang tidak bawa handphone boleh Bapak akan kasih kertas di sini. Cepat. Nah, sekarang kalian akan tes individu ya. Kalian boleh mengisinya di kertas. Pertanyaannya adalah coba tuliskan ciri-ciri pantun. Itu saja. Bapak akan kasih waktu di sini ya 5 menit ya untuk mengisi tes individu ini. Yang kertas silakan dikumpulkan ke Bapak. Seadanya saja, semampunya saja Bapak. Sudah ya? Oke, terima kasih. Coba dengarkan semua, fokus ke Bapak ke sini. Nanti Bapak akan nilai ya tes individu dan juga hasil kalian tadi kerja kelompok. Bapak akan nilai. Ketika tes individu kalian misalnya lebih besar daripada 65, maka kalian adalah berhasil lulus. Ketika kurang dari 65, berarti kalian nanti akan ada perbaikan ya. Oke, selanjutnya terima kasih sekali atas antusias kalian pada pembelajaran kali ini, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kita akan menyimpulkan pembelajaran untuk kali ini ya. Siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran kali ini? Oke, silakan Luki, boleh berdiri dan simpulkan hasil pembelajaran untuk kali ini ke teman-teman dan juga Osi. Ya. Satu baik dan dari atas baris. Betul. Terus setiap baris memiliki 8 sampai 12 suku kata. Ya, betul. Baris pertama dan kedua adalah sampaian, ketiga dan keempat adalah isi. Oke. Dan akhirannya pola A B A B AB. Sekian kesimpulan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Luki. Betul apa dikatakan oleh Luki bahwa hari ini kita sudah mempelajari tentang pantun dan ciri-cirinya yang sudah disampaikan oleh Luki. Berarti alhamdulillah kita pemahamannya bertambah ya. Kita sudah tahu pantun itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya kita akan berefleksi supaya kedepannya lebih baik lagi ya. Kalian akan dibagikan sticky note. Silakan. Di dalam sticky note ini tuliskan perasaan kalian ketika pembelajaran bahasa Indonesia di kelas ini ya. Apakah menyenangkan ataukah membosankan? Silakan, boleh diisi ya di sini. Perasaannya kan disiapkan pulpennya. Ya, boleh dikasih nama ya. Silakan, boleh dikasih nama dan kelas. Sudah diisi?
Lembar 2 lembar aja ya, lembar berikutnya isi hal yang paling berkesan. Ada tidak? Kalau tidak ada tidak usah diisi, kalau ada silakan. Hal yang paling berkesan atau yang paling menarik, misalnya materinya ataupun temannya ataupun caranya, silakan boleh kasih nama juga. Hal yang paling menarik pada pelajaran kali ini boleh, misalnya teman yang baik, misalnya kompak. Kalau sudah selesai, ketua kelompoknya boleh mengumpulkan yang anggotanya. Boleh direkatkan karena itu ada perkatnya. Ya, disatukan boleh. Per orangnya disatukan. Boleh ketua kelompoknya boleh dikumpulkan ke depan ya. Silakan oleh ketua kelompoknya. Baik, ada tugas di rumah. Tugasnya yaitu membaca pantun dari media sosial yang lain atau dari internet juga. Silakan kalian baca pantun di rumah masing-masing. Pantunnya dari sumber apa saja boleh, dari buku silakan, dari internet juga boleh. Kira-kira ada YouTube, ada Google dan lain-lain, silakan ya, boleh dibaca dari sana saja. Sekian mungkin ya pertemuan yang untuk hari ini. Mudah-mudahan refleksi ini akan lebih baik lagi untuk kedepannya, dan Bapak akan baca, semuanya akan baca, mudah-mudahan kedepannya lebih berkesan lagi ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, siapa yang akan memimpin berdoa? Luki, silakan Luki untuk memimpin berdoa di akhir sesi pelajaran ini. Terima kasih atas berdoa ya Luki yang sudah memimpin berdoa, dan mohon maaf atas segala kekurangan dari Bapak. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam pelaksanaan pasca observasi kelas yang telah dilaksanakan, dan tentunya pada siang hari ini juga saya sudah ditemani oleh Bapak PP, Bapak Sukmana yang telah hadir di tempat kita Pak Depi. Jadi agenda kita sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching atau diskusi terkait observasi yang sudah Bapak laksanakan kemarin-kemarin di kelas 7A ya khususnya. Baik Pak Depi, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat? Ya. Alhamdulillah, senang sekali bisa mendengar Pak Depi sedang sehat, dan semoga Pak Depi sampai ke depannya juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik Pak Depi, untuk tujuan di pasca observasi kelas ini kita akan mengobrol banyak hal, terkhusus mungkin terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan pada proses pembelajaran kemarin gitu. Sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang mungkin sudah saya catat pada saat pelaksanaan observasi kemarin, ada beberapa hal yang memang perlu saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, Pak Depi sudah siap ya? Siap Pak, siap. Baik Pak Depi, yang pertama mungkin bagaimana nih perasaan Pak Depi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin di kelas? Baik, terima kasih Pak. Untuk perasaan, alhamdulillah saya merasa senang gitu ya. Iya. Karena bisa berkolaborasi dengan Bapak. Saya juga merasa bahagia juga ya, karena memang untuk coaching ini serasa berbeda gitu ya Pak ya, dengan Betul. seperti yang dulu gitu ya. Betul. Karena
Bapak tidak ada intervensi dan juga ini hasil kesepakatan gitu ya, jadi ada perbedaan seperti itu. Jadi saya merasa ternyata supervisi untuk kali ini alhamdulillah gitu ya, tidak memberatkan gurunya gitu ya. Betul. Itu Pak yang saya rasakan. Oke, baik Pak Depi, terima kasih banyak atas jawabannya. Alhamdulillah berarti Pak Depi dalam hal coaching untuk supervisi ini di kesempatan yang kemarin itu Pak Depi merasa senang sekali gitu ya. Tidak ada terbebani, tidak terintervensi oleh saya gitu kan pada saat pelaksanaannya, luar biasa sekali. Baik, Pak Dep, melanjut pertanyaan, menyambung pertanyaan yang barusan. Bagaimana juga nih perasaan Bapak ketika ada saya khususnya supervisor atau observer ketika berada di dalam kelas? Baik Pak, ketika di supervisi tentunya dari supervisi dulu juga ya, ada di kelas itu kan ada yang supervisi atau observer gitu ya. Betul. Nah, tentunya yang pertama saya merasa sedikit canggung juga awal-awal gitu ya. Di awal-awal itu canggung. Tapi untuk selanjutnya mungkin perasaan saya pembelajaran itu berjalan dengan lancar juga gitu ya, alhamdulillah. Karena dari awal kemungkinan tidak ada tekanan-tekanan gitu ya, tidak ada psikologisnya, jadi terasa aman gitu lah untuk supervisi yang baru ini gitu, Pak. Seperti itu Pak. Baik, luar biasa jawaban dari Bapak. Berarti kegiatan pelaksanaannya tidak ada apa-apa. Cuman di awal-awal pasti yang namanya ketegangan tetap ada gitu ya Pak. Meskipun ke sananya setelah itu berjalan dengan lancar dan Bapak bisa menjalankan pembelajaran sesuai yang sudah Bapak rencanakan. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Depi atas jawabannya. Untuk yang berikutnya, ini pertanyaan ketiga Pak Dep. Kira-kira nih, apakah area pengembangan yang sudah Bapak rencanakan kemarin itu sudah tercapai tahapan-tahapan, baik langkah-langkahnya di area pengembangan ini bagaimana? Sudah tercapai atau berdasarkan hasil praobservasi kemarin kita kan menyepakati ya tentang area pengembangan yang hendak dituju pada proses supervisi ini. Yang pertama yaitu pengembangan di bidang IT atau teknologi, kemudian selanjutnya di metode atau model pembelajaran Pak ya, model pembelajaran. Menurut saya sih pribadi pengembangan tersebut bisa tercapai Pak, menurut saya gitu ya. Hal itu terlihat dari yang pertama antusias siswa dalam pembelajaran, sangat menikmati pembelajaran tersebut, dan juga bisa menjawab beberapa sebagian besar siswa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya, atau misalnya tes individu ataupun tes berkelompok, dan juga dalam presentasinya kelihatan siswa itu antusias. Jadi menurut saya itu berhasil Pak pengembangan tersebut. Untuk yang berikutnya Pak Dep, setelah barusan kita ataupun saya pribadi menanyakan terkait area pengembangan yang memang menurut Bapak sudah tercapai, nanti di akhir juga ada sedikit catatan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Dalam pelaksanaan tahapan-tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan di kelas kemarin, kira-kira ada tidak nih hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bapak? Untuk hambatan, dari langkah-langkah yang sudah diterapkan sebenarnya tidak ada hambatan yang terlalu urgent gitu ya. Tapi kalau hambatan-hambatan kecil saya rasa ada sih sebenarnya. Hambatan tersebut kalau tidak salah tentang mengirim tugasnya. Tugas. Kita handphone anak-anak pas ngirim tugasnya ternyata ada satu kelompok yang kesulitan ngirim tugas karena masalahnya itu di sinyal handphone mungkin ya, jadi tidak bisa mengirim tugas seperti itu Pak. Mungkin hambatannya yang lainnya tidak, saya rasa tidak ada sih. Baik Pak Dep, jadi tidak ada hambatan yang terlalu signifikan ataupun urgent gitu ya, hanya hambatan-hambatan kecil dalam hal sinyal anak-anak mungkin yang lagi jelek untuk mengirimkan tugas ataupun hasil yang sudah dibuat oleh anak. Betul Pak. Baik Pak Depi, kita ke pertanyaan terakhir nih dalam kegiatan pasca observasi ini. Bagaimana kira-kira rencana tindak lanjut ke depannya nih untuk mengantisipasi
semua hambatan dan agar proses pembelajaran semakin lebih baik lagi yang sudah Bapak rencanakan kira-kira. Oh baik, jadi maksud pertanyaan Bapak lebih ke keseluruhan mungkin ya? Iya, atau keseluruhan. Ya keseluruhan, baik. Terima kasih Pak untuk persiapan kedepannya dalam proses pembelajaran supaya lebih baik lagi. Betul. Menurut saya yang pertama menyiapkan segala sesuatunya, terutama di area yang hendak kita kembangkan ya. Misalnya saya insya Allah kedepannya mempersiapkan model pembelajaran yang mungkin disesuaikan dengan materi acara atau topik pembelajaran. Ya, karena memang tidak bisa satu model saja Pak, karena topik A mungkin dengan model A gitu ya. Ya, topik B misalnya dengan modelnya apa gitu ya. Jadi perlu untuk mempersiapkan analisis juga gitu ya. Yang selanjutnya mungkin untuk supaya proses pembelajaran itu berjalan dengan baik ya tentunya menyiapkan perangkat ajar yang di dalamnya itu yaitu media pembelajaran gitu Pak. Jadi mencari media pembelajaran yang sesuai juga ya. Kalau misalnya ada yang bisa media pembelajarannya secara konkret gitu, bisa dimanfaatkan gitu ya atau disiapkan. Itu mungkin Pak untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Wah luar biasa sekali Pak Depi atas jawabannya terkait rencana tindak lanjut ke depannya. Jadi Pak Depi akan lebih mengembangkan dan meningkatkan lagi dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Baik Pak Depi, untuk yang selanjutnya mohon izin saya menyampaikan sedikit catatan terkait hasil observasi yang memang sudah kita laksanakan kemarin di kelas. Ini terkait area atau aspek pengembangan yang sudah Bapak laksanakan. Ini yang pertama itu penggunaan digitalisasi, dalam hal ini handphone dalam media ajar atau media pembelajaran yang digunakan oleh anak-anak itu sudah nampak dan terlihat sekali, karena memang dalam pengerjaan tugasnya anak-anak itu menggunakan handphone, kemudian dikirimkan tugasnya kepada Bapak gitu ya, ke hasil akhir dari tugas atau produk yang ingin dibuat dalam materi tersebut. Kemudian yang kedua Pak Dep, terkait model pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan juga, ini sudah diterapkan karena memang dari mulai pembentukan kelompok, kemudian proses dalam diskusi kelompok itu terlihat sekali sangat jelas dan proses diskusinya berjalan baik. Jadi intinya secara keseluruhan proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan kemarin itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan diskusi kita di pra observasi kelas. Mungkin itu Pak Dep, demikian ya yang bisa kita diskusikan di sesi pasca observasi kelas siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Depi karena telah memberikan izin kepada saya untuk menjadi observer dalam observasi kelas atau pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Depi. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak PP yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya lakukan dengan Pak Depi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.